Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang melimpah yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kau urapi kami Tuhan. Kau sertai kami dalam kami mengikuti ibadah secara online. Biarlah urapan-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami siap menerima latan-Mu hari ini Bapa dalam ibadah kami. Sertai dari awal pertengahan hingga akhir. Ibadah kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya kita semua di sini dipenuhi oleh sukacita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Kita naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Ya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Amin. Ya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita akan menyiapkan hati kita. Kita fokus, kita dengarkan setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebab kami mau mengikut Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu taat Tuhan, dan berfokus hanya untuk mengejar hadirat dan mengejar Engkau dalam setiap kehidupan kami. Haleluya.
penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang bergerak selalu. Sebab kami mau mengikut Engkau Tuhan, dan hanya anugerah-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah memuji Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita renungkan, kita sama-sama satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh memuji, kami boleh beribadah dan berbakti. Walaupun dengan situasi kondisi yang sangat terbatas, kami harus langsungkan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir memberkati kami. Tuhan tolonglah, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Sehingga apa yang kami dengar, kami renungkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan mengajar dan memampukan kami untuk bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah puji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengangkat tema yaitu pohon yang diistimewakan. Pohon yang diistimewakan. Nah mari kita sama-sama membuka di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai yang 9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat di ayat yang ke-6a, ya, di situ dikatakan seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya atau yang ditanam di kebun anggurnya. Nah, Bapak Ibu, memang sudah menjadi satu syarat bahwa satu tanaman untuk bisa bertumbuh dengan baik, dia harus ditanam di satu tempat. Dia tidak bisa ditanam dengan cara berpindah-pindah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dipindah lagi, maka itu tidak akan bisa membuat tumbuhan ini bisa bertumbuh dengan baik, bahkan bisa mati. Jadi dia harus ditanam di satu tempat. Nah demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kalau kita ingin punya kehidupan kerohanian yang maju, yang bertumbuh dan berbuah, maka kita harus ditanam di rumah Tuhan. Nah kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 92, ayat yang ke-14 dan 15, dikatakan seperti ini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar.
Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kalau kita ditanam di rumah Tuhan, ya kita ditanam di bait Allah, maka kita akan bertumbuh, kita akan bertunas di pelataran Allah. Bahkan pada masa tuanya kita akan terus berbuah, kita akan menjadi gemuk dan segar. Yang artinya apa? Yang artinya bahwa hidup kita akan terus menjadi berkat. Ya, nah jadi saudara, ini yang perlu untuk kita benar-benar harus sadari, harus kita selalu diingatkan bahwa kita harus punya kerinduan untuk terus ditanam di rumah Tuhan supaya kita bisa terus bertumbuh dan berbuah. Nah saudara, memang tema ini diangkat ya, karena Roh Kudus sebetulnya ingin mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah PPKM yang sedang berlangsung, di mana kita semua dirumahkan ya, di mana kita harus beribadah untuk sementara waktu di rumah masing-masing. Nah, ini punya potensi yang besar untuk membuat sebagian dari kita tidak mau lagi ditanam di rumah Tuhan, tidak lagi mau bertumbuh, tidak lagi mau berbuah. Ya. Nah, saudara, ini sangat disayangkan. Oleh karena itu kita harus selalu diingatkan akan siapa kita. Nah, siapa kita? Kita itu adalah pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya Tuhan. Nah, apa maksudnya itu? Nah, saudara, perumpamaan ini Yesus sampaikan, dikisahkan seperti ini. Ada pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Nah, ini satu hal yang sebenarnya tidak cocok. Kalau kebun anggur, ya tanamnya pohon anggur. Karena pohon ara itu dia bisa tumbuh di mana saja. Ya. Tanpa diapa-apakan dia bisa tumbuh di mana saja. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 21 ayat 19, di situ dikatakan pohon ara itu bisa hidup di jalan-jalan. Nah, pada waktu itu jalan-jalan itu kondisinya tandus dan kering. Jadi pohon ara itu dia bisa hidup di kondisi apapun, di tempat manapun. Tanpa diapa-apakan dia bisa bertumbuh dengan subur. Nah, kalau saya lihat di Google itu tumbuhnya bisa besar seperti pohon mangga, 9 meter. Nah, ini pohon yang juga dinaiki oleh Sakius. Bahkan buahnya pun tidak ada orang yang mau berburu untuk mencuri. Nah, berbeda dengan pohon anggur. Pohon anggur itu dia harus ditanam di tempat yang khusus, di tanah yang subur, diperhatikan dengan seksama, dicangkuli, dipupui, disirami. Bahkan harus dibuat tiang-tiang penyangga supaya tumbuhannya merayap, lalu batangnya merayap dan buahnya turun ke bawah dengan lebat. Dibuat pagar-pagar penjaga supaya tidak ada binatang yang mencuri, tidak ada pencuri yang akan mengambil buah-buahnya. Nah, memang kebun anggur pada waktu itu, di zaman itu merupakan penghasilan mereka, merupakan nafkah ya, hartanya mereka, segala-galanya bagi mereka. Sehingga tidak heran kalau pemilik kebun anggur atau pengurus anggur ini mereka mendirikan rumah tempat tinggal mereka di sebelahnya kebun anggur. Supaya apa? Supaya mereka bisa memperhatikan, merawat, memelihara ya kebun anggur ini siang dan malam. Nah, pohon ara ini ditanam di kebun anggur. Yang artinya secara otomatis dia juga akan mendapatkan perlakuan yang istimewa. Dia ikut dipupui, dicangkuli, ya, ikut disirami. Saudara bisa bayangkan kalau ada tanaman di pinggir jalan, ya, seperti misalnya di depan gereja itu ada pohon seres, ya. Pohon seres itu tanpa diapa-apakan dia bisa tumbuh dengan subur, terkadang bisa berbuah. Nah, kalau kita seandainya kita cangkuli, kita sirami, kita pupui setiap hari, kira-kira orang-orang akan berkata apa? Itu satu hal yang tidak perlu. Itu satu tindakan yang berlebihan. Nah, seperti itulah yang diterima oleh pohon ara ini. Dia menerima hal-hal yang berlebihan, keistimewaan. Ya. Bahkan dia tinggal dekat dengan pemilik. Yang artinya apa? Dia ikut dijaga, dia ikut diperhatikan, ikut dirawat siang dan malam. Ya. Nah, saudara, siapa sih sang pemilik dan sang pengurus kebun anggur ini? Nah, pemilik ini diartikan yaitu Bapa kita di sorga. Lalu pengurus kebun anggur ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan pohon ara ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Orang-orang yang sudah dibaptis sebagai tanda miliknya. Nah, jadi kita semua adalah
pohon ara yang ditanam di kebun anggur Tuhan. Kita sudah mendapatkan banyak keistimewaan, kita ikut diperhatikan, kita ikut dijaga dan dirawat siang dan malam oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan. Nah, ayat berikutnya, di ayat yang ke-6b, dikatakan, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Nah, jadi pemilik ini datang untuk mencari buah pada pohon itu, pohon ara itu. Ya, yang seharusnya dia bisa suruh hambanya untuk mencari buah itu. Tetapi kita bisa baca bahwa dia sendiri yang mencari. Artinya apa? Artinya bahwa berbuah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ya, bukan nomor 2, bukan nomor 3, tapi nomor 1 yang dicari, yang dinanti dan yang diharapkan. Nah, demikian juga dengan hidup kerohanian kita. Tuhan itu mencari dan menanti buah-buah itu keluar dari diri kita, dari hidup kita. Ya. Tanpa buah itu merupakan kekecewaan bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu terus menanti dan mencari buah itu dalam hidup kita. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat yang ke-6c, dikatakan tetapi ia tidak menemukannya. Jadi sang pemilik ini ternyata setelah dia mencari di pohon ara, dia tidak menemukan buah itu. Saudara bisa bayangkan betapa kecewanya sang pemilik ini. Ya, pohon ini sudah menerima perlakuan yang istimewa, sudah diberikan yang berlebihan, banyak keistimewaan. Yang seharusnya dia bisa menghasilkan banyak buah, tetapi justru malah sebaliknya dia tidak menghasilkan apa-apa. Artinya bahwa pohon ini tidak tahu berterima kasih. Pohon ini tidak mensyukuri akan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Ya. Nah, saudara, hidup kita ada begitu banyak anugerah. Kita sudah menerima begitu banyak kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Apakah kita menyadari, apakah kita juga bisa bersyukur bahwa kalau kita bisa ada ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan? Kalau kita melihat di luar sana ada begitu banyak saudara-saudara kita yang saat ini terpapar oleh corona, ya. Apakah kita bisa menyadari kalau kita saat ini bisa ada ini semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan? Bisakah kita bersyukur? Atau mungkin kita pernah terpapar dan kita sudah sembuh? Apakah kita sudah bisa menyadari bahwa itu adalah pertolongan Tuhan? Kita bisa bersyukur akan itu. Apakah kita bisa bersyukur kalau selama ini kita bisa beribadah, walaupun ibadahnya secara online sangat terbatas dan sangat sederhana? Apakah kita bisa bersyukur? Karena ternyata di luar sana ada banyak orang yang tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa beribadah oleh karena mereka sedang dirawat di rumah sakit. Nah, jadi kita saat ini sudah menerima banyak sekali kemurahan, kasih karunia Tuhan, banyak anugerah. Oleh karena itu mari kita pergunakan anugerah itu untuk kita tetap mau ditanam di rumah Tuhan, terus mau bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Nah, saudara, Tuhan ingin kita terus berbuah, menghasilkan buah. Bahkan tidak hanya sekedar buah. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 dan 16, di sana dikatakan buahnya malah justru harus buah yang lebat dan yang tetap. Buah apa itu? Buah yang dihasilkan dari pertobatan, yaitu buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 9 buah roh. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, ada kebaikan, kemurahan dan seterusnya. Nah, buah-buah inilah yang dicari oleh Tuhan keluar dari hidup kita. Walaupun kita sedang dihadapkan dengan kesulitan, kesukaran saat ini, Tuhan tetap mencari buah itu, tidak ada alasan. Ya, sebagai contoh begini, di masa pandemi ini kita banyak dirumahkan, ya, dan kemudian banyak saya juga mendengar ternyata di rumah malah justru banyak konflik, banyak pertengkaran antara suami istri, antara mertua menantu, antara orang tua dengan anak. Nah, kalau kita menghadapi konflik itu dengan hati yang penuh dengan amarah, ya, kebencian, kepahitan, dendam, mana buahnya? Itu tidak ada bedanya dengan orang di luar sana. Kalau kita menghadapi konflik dengan sesama dan kita tidak bisa mengampuni, malah kita hanya bisa menghakimi, di mana buahnya? Yang ada malah justru keluarnya duri penghakiman, duri amarah, duri kebencian,
duri yang melukai, bukan bisa memberkati. Kalau kita dihadapkan dengan pandemi, bawaan kita hanya takut, cemas, khawatir yang berlebihan, mana buah iman kita? Kalau kita sedang melayani dan saat-saat ini melayani hanya sering purian, sering undur, mana buah kesetiaan itu? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan itu ingin kita menghasilkan buah di dalam segala keadaan. Buah itu lebat dan tetap. Ya. Nah saudara, sang pemilik ini dia kecewa. Karena ternyata sudah 3 tahun dia mencari di pohon ara ini dan tidak mendapatkan. Nah kalau saya lihat di Google itu ternyata pohon ara itu dalam waktu 6 bulan saja dia bisa berbuah. Nah ini sang pemilik ini dia mencari sudah 3 tahun. Jadi bisa kita bayangkan betapa kecewanya sang pemilik ini. Nah saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Nah jadi sang pengurus kebun anggur ini dia mendapatkan kuasa untuk menebang pohon ara. Ya, jadi Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk menebang pohon ara. Tetapi untuk sampai dengan saat ini Tuhan tidak lakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kemurahan-kemurahan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan juga memberikan pembelaan kepada pohon ara itu. Dikatakan apa? Biarkan pohon ara ini hidup 1 tahun lagi. Saudara, Tuhan membela pohon ara ini bukan karena pohon ara ini pohon yang istimewa. Bukan karena pohon ara ini lebih unggul daripada pohon anggur. Bukan karena pohon ara ini menghasilkan banyak buah, bukan. Tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan semata. Jadi kalau kita saat ini bisa menikmati banyak berkat Tuhan, kita masih bisa sehat, kita masih bisa beribadah, itu semata-mata bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang istimewa, tetapi bukan karena ini dan itu, tetapi oleh karena apa? Semata-mata oleh karena kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan saja. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan anugerah itu untuk kita terus hidup, ya, bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Nah ayat yang ke-8 yang terakhir, jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Nah saudara, pengurus ini berkata, Tuhan biarkan dia hidup 1 tahun lagi. Yang artinya itu adalah tahun yang keempat. Itu adalah tahun kemurahan yang sekaligus adalah tahun penentu. Apakah pohon ini bisa berbuah? Apakah hidupnya bisa berubah? Ataukah tetap sama seperti yang lalu? Kalau dia tidak bisa berbuah, hidupnya tidak bisa berubah, maka tebanglah dan campakkan ke dalam api. Jadi kemurahan itu memang selalu ada batasnya, dan itu adalah waktunya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang kita hadapi, banyak kesulitan dan kesukaran yang kita hadapi, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah pohon ara yang ditanam di kebun anggur Tuhan. Kita sudah menikmati begitu banyak kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kita harus terus mau ditanam di rumah Tuhan, kita harus bertumbuh dan berbuah bagi nama Tuhan. Dan kita juga harus ingat bahwa ini adalah tahun kemurahan sekaligus tahun penentu bagi kita. Tuhan ingin dan mencari buah-buah itu keluar dari hidup kita. Walaupun kita sedang dihadapkan dengan kesulitan, kesukaran, Tuhan tetap menanti buah itu. Biarlah kita terus mau berbuah, buah yang manis, buah yang bisa dinikmati, buah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita bisa disebut sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa meresponi firman Tuhan, sekaligus kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri peribadahan kita pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh datang mengingatkan kami. Di tengah-tengah keadaan yang kami sedang hadapi, Engkau mau untuk kami tetap ditanam di rumah-Mu, untuk kami bisa terus bertumbuh dan berbuah. Tolonglah kami, mampukan kami bisa melakukannya. Roh Kudus kuasai kami. Berkati setiap jemaat Tuhan di rumah, mereka saat ini yang sakit,
Engkau sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan, apa yang sedang dihadapi Tuhan yang menolong dan berkarya. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri peribadahan ini dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus persekutuan Roh Kudus yang akan selalu memberkati kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.